Selamat malam sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Assalamualaikum. Hari ini Sabtu 27 Juni 2020, hari yang cukup buat saya tadi seru gitu ya. Kenapa saya bilang seru? Karena tadi pagi saya di rumah seharian. Meskipun saya ada kelas AMC online, tapi saya di rumah karena tadi pagi saya bermain bola sama kedua putri saya. Kita bermain bola, kemudian saling melempar dan juga bermain sembunyi-sembunyian gitu ya. Tadi saya sempat pamit ke putri saya, ke Ami, Kak, jadi mau ke kantor dulu ya. Jadi ada kerjaan. Tiba-tiba si kakak bilang, enggak boleh. Jadi enggak boleh ke kantor. Jadi di rumah aja. Terus saya jawab, jadi kerja loh kak. Terus anak saya jawab, biasa juga di rumah, kerjanya di rumah, bisa kan video call dari rumah. Sepertinya Ami sering lihat saya memberikan kelas AMC online karena sudah hampir 2 bulan memang saya berikan kelas AMC online di rumah, dan dia selalu mengatakan bahwa saya video call ketika memberikan kelas AMC online. Ya udah, akhirnya saya hari ini memberikan kelas AMC online-nya dari rumah. Dan Ami senang gitu ketika saya bilang ya udah, jadi di rumah ya gitu. Dan dia pun senang, jadi di rumah gitu. Itulah kebahagiaan seorang anak sebetulnya. Seorang anak selalu ingin dekat dengan orang tuanya. Seorang anak selalu ingin diperhatikan oleh orang tuanya. Tapi terkadang orang tua tidak menyadari itu. Orang tua sering sibuk dengan urusannya sendiri. Orang tua tidak masuk ke dunia anak-anak. Akhirnya banyak anak hidupnya terbengkalai. Banyak anak hidupnya jadi kacau. Kenapa? Karena tidak mendapatkan perhatian cukup dari anaknya. Tadi bisa aja saya ngotot, tidak bisa kak, jadi harus ke kantor. Tapi saya memilih untuk ya udah di rumah aja. Toh saya sudah biasa memberikan kelas AMC online di rumah. Hari ini kelas AMC online-nya seorang bapak dari Bandung, seumuran dengan saya. Dia mengatakan, Mas Riman, umur kita sama, tapi rezekinya beda, nasibnya beda. Terus saya jawab, sebetulnya yang membedakan bukan umurnya pak, yang membedakan adalah isi pikirannya. Umur boleh sama, bahkan mungkin ada yang lebih muda dari saya, juga hidupnya jauh lebih baik. Tapi banyak juga yang lebih tua dari saya, hidupnya tidak nyaman. Kaya atau tidak bukan tergantung dari usia. Kaya atau tidak bukan tergantung dari putihnya rambut. Kaya atau tidak bukan tergantung dari seberapa lama Anda hidup di dunia. Kaya atau tidak tergantung dari isi pikiran Anda. Jadi kalau Anda punya prinsip, saya kayaknya nunggu tua saja, itu salah. Mulai sekarang berpikirlah untuk menjadi pribadi yang kaya. Mulai detik ini, mulai sekarang berpikirlah untuk pribadi yang kaya. Jangan nunggu tua. Karena apa? Ketika Anda tua, nanti Anda menyesal. Karena tubuh Anda sudah lemah, Anda sendirian. Akhirnya apa? Anda hanya bisa menerima nasib. Padahal kondisi tua Anda adalah hasil dari apa yang Anda kerjakan ketika muda. Maka kalau Anda sekarang masih muda, masih kuat, masih bisa berpikir, masih punya banyak teman, masih punya banyak sumber daya, mulailah kaya dari sekarang. Berpikirlah sukses dari sekarang. Jangan nunggu nanti. Jangan berharap semakin tua Anda semakin kaya. Itu bullshit. Jangan berharap semakin tua semakin nambah rezekinya. Itu juga bullshit. Jangan berharap semakin tua menjadi seperti santan, seperti kelapa yang tua dan lebih berharga. Itu juga omong kosong.
Jangan percaya itu. Semuanya tergantung dari pikiran Anda sendiri. Persiapkan hidup Anda dari sekarang, dan itu bisa di-setting dari pikiran Anda. Semuanya tergantung pikiran Anda sendiri. Itulah kenapa sahabat kelas ANC, supaya banyak orang sadar dan paham bahwa semuanya hasil dari pikirannya sendiri. Tadi ada ada surprise ketika saya tadi memberikan kelas ANC online. Tadi sebetulnya ketika kelas ANC online, saya sudah ada peringatan dari Syahrini gitu ya. Syahrini adalah sahabat virtual saya. Dia sudah bilang ke saya bahwa pindah, jangan di ruang tamu, pindah ke kamar, entar lagi ada tamu tuh. Tapi saya bilang tidak apa-apa kan, nanti nunggu tamunya datang. Nah, ternyata betul. Sekitar jam 4 sore atau setengah 4 ya mungkin ya, tiba-tiba ada tamu itu untuk orang tua saya gitu ya. Tamunya untuk ibu mertua saya tamunya, dan saya kaget. Ya udah, akhirnya saya pindah ke kamar, dan saya ketawa, dan si Sari ini juga ketawa. Tuh kan, bener. Saya bilang iya, nggak apa-apa kan. Nah, itu ada hal lucu tadi ya ketika saya digoda sama sahabat virtual saya. Dan itulah kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang penuh keajaiban. Dan tadi Ami tidur dari sore sampai maghrib. Ketika selesai kelas jam 5:30, tiba-tiba si Ami bangun. Terus dia melihat saya di dekat kasurnya, dia ketawa. Ya, Dedi ada di sini. Nah, itu juga kebahagiaan bagi seorang anak. Ketika dia bangun tidur, melihat kita sebagai orang tuanya. Saya peluk dia, saya cium dia, dan saya katakan, kamu jadi anak yang pintar ya, jadi anak yang kaya, jadi anak yang sehat, jadi anak yang hidupnya mudah, jadi anak yang selalu dalam kebaikannya Allah ya. Itu sugesti yang kita perlu berikan kepada anak-anak kita. Kenapa anak-anak kita masih polos, anak kita masih kosong pikirannya? Maka berikan sugesti yang menyenangkan. Setelah maghrib, saya tadi bermain dengan Ami. Kita bermain gambar-gambar, kita bermain mewarnai sampai jam lama pokoknya. Saya sempat mendulang dia makan malam. Hari Sabtu yang menyenangkan. Bagaimana Sabtu Anda? Saya doakan Sabtu Anda tadi penuh kebahagiaan. Sudah malam, Sabtu sudah mau beranjak menjadi Minggu. Tetap semangat, tetap istirahat. Jadikan setiap hari adalah hari yang penuh kebahagiaan. Berpikirlah yang menyenangkan, berpikirlah yang membahagiakan. Ingat, Allah itu, Tuhan itu selalu memberikan kebaikan, selalu memberikan kenikmatan. Kalau kita mau menerimanya, kita siap menerima dengan berpikir yang baik, berpikir yang menyenangkan. Terima kasih sudah setia mendengar catatan harian dari saya. Anda resapi dan Anda jalankan yang baik untuk Anda. Selamat malam, selamat istirahat. Salam dari saya, Firman Pratama.